Yang kedua, koreksi yang perlu kita lakukan yaitu mengubah pengukuran pelaksanaan atau infeksi terlalu sering frekuensinya atau berkurang. Maksudnya apa? Tadi kan kita telah mengukur pengawasan tersebut. Lalu kita mengukurnya itu kan bukan hanya di proses, tetapi dari awal, dari perencanaan pengawas itu harus dilakukan atau di awal atau di pendahuluan, lalu ke inti sampai dengan pada akhir dari kegiatan tersebut. Lalu dalam hal perencanaan kan tidak sekali kita lihat, kita awasi, tapi ada berkali-kali. Begitu juga di tahap inti, begitu juga sampai tahap akhir tidak juga sekali dilakukan pengawasan. Jadi ketika dilakukan pengawasan itu kita harus bisa mengukur apakah proses pelaksanaan pengawasan dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan proses akhirnya nanti itu apakah terlalu sering kita melakukan proses pengawasan sehingga karyawan-karyawan atau anggota-anggota suatu organisasi tersebut nantinya akan merasa tertekan dengan terlalu sering kita melakukan pengawasan. Atau malah sebaliknya, kita terlalu jarang melakukan pengawasan sehingga mereka tidak mengetahui atau tidak ketika mereka menemukan suatu kendala, mereka tidak tahu harus bertanya dengan siapa. Jadi harus diukur dulu berapa kali proses pelaksanaan tersebut dilakukan. Jika terlalu sering juga tidak baik, tapi terlalu sedikit juga tidak baik. Harus dilakukan evaluasi lagi. Lalu tindakan yang ketiga adalah mengubah cara dalam menganalisa dan mempresentasikan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi kita ubah dulu cara kita dalam menganalisa. Misalnya terjadi penurunan pendapatan di pendapatan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, atau terjadi pengurangan penjualan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Maka kita harus mengubah cara menganalisanya. Mungkin kita tidak hanya melihat dari sisi berapa yang kita peroleh, tapi kita harus melihat juga bagaimana, kenapa bisa terjadinya penurunan, apa sebabnya. Oh, ternyata adanya pesaing baru sehingga kita harus bisa ikut atau harus bisa melakukan inovasi terhadap produk yang kita jual sehingga produk kita tetap laris di pasaran. Jadi kita harus mengubah analisa tersebut, tidak hanya kita melihat dari sisi kita mengalami penurunan atau kenaikan dalam penjualan, tetapi kita harus melihat lebih mendalam lagi. Adapun faktor-faktor yang membuat kenapa pengawasan itu diperlukan oleh setiap organisasi atau oleh setiap perusahaan. Yang pertama, faktor pertama adalah faktor perubahan lingkungan organisasi. Di mana perubahan lingkungan organisasi ini terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari. Seperti pesaing baru, bahan baku baru. Jadi kita perlu melakukan suatu pengawasan sehingga kita bisa membuat suatu rencana yang lebih terdepan lagi sesuai dengan bagaimana lingkungan organisasi atau bagaimana keadaan yang saat ini terjadi. Lalu faktor yang kedua adalah peningkatan kompleksitas organisasi, di mana semakin besar suatu organisasi maka akan semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan lebih hati-hati. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan, di mana sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi krisis. Jadi diperlukan pengawasan itu agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga manajer disinilah yang bertugas untuk melakukan proses pengawasan untuk mendeteksi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam suatu unitnya atau departemennya ataupun dalam suatu organisasinya. Faktor yang keempat adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugasnya yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan melaksanakan sistem pengawasan. Jadi, manajer itu tahu bahwa karyawannya atau anggotanya telah melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkannya, dengan dia melakukan pengawasan secara individu kepada setiap karyawan tersebut. Sehingga manajer terkadang ketika seorang manajer itu sering melakukan proses pengawasan sehingga membuat si karyawan itu merasa tertekan atau kurangnya kreativitas dia untuk lebih berkembang lagi, sehingga manajer pun harus menyeimbangkan antara berapa sering proses pengawasan tersebut dilakukannya dibandingkan dengan adanya kebebasan pribadi karyawan tersebut agar tidak mematikan kreativitasnya. Jadi
manajer harus tahu bagaimana proses pengawasan yang baik, yang terbaik untuk karyawannya untuk tetap terus berkreativitas, tapi tetap juga menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan SOP yang telah diterapkan sebelumnya. Adapun teknik dalam pelaksanaan pengawasan itu menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah teknik pertama, yaitu adalah manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception atau MBA, di mana pengawasan ini dilaksanakan untuk operasi-operasi organisasi yang bersifat rutin dan otomatis, sehingga manajer mengarahkan perhatiannya pada bidang pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk menangani variasi rutin. Lalu teknik yang kedua yaitu teknik sistem informasi manajemen atau manajemen informasi system atau disingkat sebagai MES, di mana manajemen information system ini adalah suatu metode formal pengadaan dan penyediaan informasi kepada manajemen yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi dilaksanakan secara efektif. Adapun konsep dari MIS ini atau Management Information System ini berhubungan erat dengan penggunaan teknologi komputer yang mencakup kapasitas komputer, program dan bahasa programmer, terminal, jarak jauh, dan lain sebagainya. Sehingga organisasi mungkin mempunyai manajemen information system tanpa komputer, tetapi sistem ini akan kehilangan sebagian keampuannya tanpa bantuan komputer. Jadi ini adalah dua teknik yang sering dilakukan dalam proses pengawasan agar pengawasan tersebut menjadi lebih efektif. Adapun kriteria pengawasan yang efektif itu, kriteria yang pertama adalah mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar. Yang kedua adalah tepat waktu. Jadi proses pengawasannya itu tepat waktu dan deadline dari pekerjaan itu tepat waktu dikerjakan oleh atau diselesaikan oleh karyawan. Yang ketiga adalah dengan biaya yang efektif. Biaya yang efektif ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh manajer, biaya yang dikeluarkan dalam proses pengawasan, di mana biayanya ini bukan biaya maksimal ataupun biaya minimum. Kita tidak harus merendahkan biaya sehingga mencapai biaya minimum, tetapi kita harus menyeimbangkan apakah biaya tersebut efektif atau tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Kalau biayanya terlalu tinggi sedangkan hasilnya terlalu rendah, itu berarti biayanya tidak efektif. Tapi kalau misalnya biaya juga terlalu rendah dan hasilnya juga terlalu rendah, itu juga tidak efektif. Maka harus seimbang. Kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefektif mungkin. Lalu yang keempat adalah tepat, akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Jadi pengawasan itu harus bisa tepat, akurat, dan dapat diterima. Jadi ketika ada suatu kesalahan di situ yang disebabkan oleh karyawan, maka karyawan tersebut harus tahu kesalahan apa yang dilakukannya dan dia dapat menerima kesalahan tersebut sehingga nantinya di kemudian hari dia akan memperbaiki kinerjanya. Adapun karakteristik pengawasan yang efektif, yang pertama adalah akurat. Jadi pengawasan itu harus akurat. Yang kedua adalah tepat waktu. Yang ketiga objektif dan menyeluruh. Jadi proses pengawasan itu harus menyeluruh oleh setiap orang dan harus objektif, tidak memandang siapa dia, tetapi memandang apa yang dikerjakannya, apa telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika tidak sesuai, maka dia harus mendapatkan sanksi, walaupun dia mungkin adalah orang yang cukup kenal dengan atasan kita sebagai seorang manajer misalnya. Lalu yang keempat adalah terpusat pada titik pengawasan strategis. Yang kelima, realistis secara ekonomi. Dalam hal ini adalah realistis dengan adanya anggaran dalam proses pengawasan tersebut. Yang keenam adalah realistis secara organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan adalah fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang ke-10 adalah proses pengawasan tersebut harus dapat diterima para anggota organisasi. Demikian paparan saya untuk topik ke-14 ini. Adapun tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan dapat kalian lihat pada tabel